Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firza Rizaldi dengan NRP 501 722 1055. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas yaitu mengcoding Geotomo. Pertama-tama kita sudah bikin dulu di sini VS Code, yaitu si library si Jupyter Notebooknya. Kita pakai kernelnya. Oke, sekarang kita import library dulu. Kemudian notepad SPLT. Nah, kemudian kita define model, define the parameter. Oke, sorry, di sini kasih ini dulu. Oke. Nah, oke. Pertama-tama sesuai yang di MATLAB ini, script MATLAB ini, kita akan bentuk dulu si discrete blocknya, yaitu adalah dx sama dengan dy sama dengan 1,1, kemudian nx dan ny itu sama dengan 3 sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan jumlah blok. Nah, sekarang kita si source-nya. Jadi source position itu ada di, kita bentuk ini dulu. Sorry. Source itu kita bikin array aja. Array terus oke. Nah, ini kita benerin dulu ya. Karena 3 kali 3 0,05, terus ini ada 0,1,5. Di sini ada 0,2,5. Di 3 aja. Oke, terus yang bawahnya juga sama 3 doang. Ini 3,0, 0,5, terus di sini 3 juga 0,1,5, terus ini 3,5. Oke, 3. Nah, kemudian kita tentuin jumlah panjang langkahnya sama dengan 1001, yaitu sebanyak 1001. Ini panjang langkah, kemudian ada enshow itu adalah sama dengan show.shape. Terus untuk n-track-nya juga sama. Nah, sekarang kita mendefinisikan matriks kernelnya. Si matriks kernel dimana G sama dengan P0s dari n source dikalikan dengan ini dikalikan ini. Oke, ini definisinya dulu. Kita sudah punya definisi. Sekarang kita ngelakuin gimana sih nyari si iterasi matriks kernel. Nah,
sini kita bikin for i in range and so, dan for j in kita definisikan si i sebagai si source dan si j adalah si nrep. Nah, ini untuk memudahkan aja, bahwasanya ij itu sama dengan i dikalikan dengan nrep ditambah j. Nah, ini indeks matriks G nya. Kemudian kita listnya panjang dari si ini arraynya np lina lg dot norm, kemudian rake j koma titik 2, kemudian in so dot i koma 2. Oke, ini adalah dd tadi itu dis dengan si n jumlah. Nah, sekarang kita menghitung kosin tiap x dan y, x dan y. Nah, di sini cos x sama dengan rec sama dengan rec sorry ya bersih rec j0 cos y cos y, sorry ini cos x. Nah, inisiasi posisi x dan y. X 0 y 0 sama dengan so idx sama dengan nt np cil 0 dx. If kita pakai if conditioning di sini, if x0 x dx plus 1. Jadi kalau misalkan si x, nah sekarang jadi misalkan x0 di hasil dari si x0 dibagi dx nya tadi itu adalah 0, maka idx akan bertambah menjadi 1. Nah, di sini tambahan lagi buat si idy kita buat sama, yaitu if. Nah, oke, di otomatis. Nah, di sini sekarang kita pakai idx 0 sama dengan idy 1 nx tambah idx dl sama dengan 0.
udah nih, terus kita sekarang ngapain? Looping. Nah ini loop, kita bikin loop ya kan. Sorry, nah, ini loop panjang rate for k in range 1n. Nah di sini 1, n tambah 2 sini xi sama dengan cos x kali dengan k tambah so. Nah di nya 1 ni, 1. Sekarang kita akan yang namanya mencari blok indeksnya, blok indeks. Nah idx terus idy di int yi dx, terus sekarang ke indx sama dengan idy min 1 nx tambah idx. If indx itu sama dengan indx 0, maka dl ditambah tambah sama dengan dd. Else ditambahkan atau disamakan dengan dd, maka g i j i n d x 0 min 1 sama dengan dl dd. Indx sama dengan indeks. Nah oke. Kemudian di sini np set proportion precision 3. Nah, ini kita tambah dulu. Success-nya adalah true. Oke, kita tampilkan ya kan. Gimana sih matriks G-nya? Print matriks kernel. Nah ini dia, kita udah dapat matriks kernelnya. Kita cek di sini. Nah, dapatkan hasilnya sama 0,998 sebagainya. Nah kalau misalkan mau lihat si G nya gitu ya, G sebagai, karena tadi kan udah di fungsi array gitu, udah tahu Wrangler bentuknya. Oh ya, di Python itu karena dia dari 0 kan, bukan 1 kolomnya, jadi ada 9 kali 9 kan gitu. Sekarang next lagi, di sini kita akan mendefinisikan di soalnya tadi. Nah ini kita sudah diberikan D dan M exact. Kemudian kita sudah mendapatkan matriks G. So which is sekarang kita tinggal membuat si array dari si D-nya. Kemudian si matriks identitasnya.
sama epsilonnya. Epsilonnya di sini kan dari 0, 0,05 sampai 1. Oke, kita coba dulu bikin D sama D, cari D sama dengan NP array. Oke, kita bikin matriksnya dulu, kurung ini 3,0 3,1627777, 3,605, 6055513, 3,0, terus 3,1622777, 1622. Nah, oke, cek dulu ini 9 kan ya. 9 itu 23, 4, 5, 6, 7, 8. Wait. 3, 1, oke. Satu lagi di sini. Oke. Nah, harusnya udah 9 banget. 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oke, sudah 9. Nah, sekarang kita nyari tahu sih matriks identitasnya. Maka kita tinggal I sama dengan I untuk identitas. Kita tinggal np dot a itu G-shape-nya. Oke, kita cek gimana bentuk matriks dari identitasnya. Nah, dia juga berukuran 9 untuk diagonal miring ini. Sama kayak di sini dia 9 dan 9. Jadi dia adalah matriks identitas G-nya. Matriks identitas dari matriks kernel. Nah, kita cek juga si D-nya udah masuk. Nah, D-nya juga udah masuk sebagai array. Oke, sekarang ke epsilonnya. Epsilon itu sama dengan karena kita pakai 3 juga ya, np.array. Nah, kalau misalkan karena ini bukan suatu tetapan, jadi kita akan melakukannya sebagai iterasi dan kita akan coba dulu nggak mulai dari 0 tapi dari 0,01 sampai ke 1,01 dengan increment. Kalau di sini incrementnya adalah 0,5 kan, jadi kita bikin juga 0,5 0,05 05 itu bisa. Jangan deh bikin berapa ya, 0,5 deh, takutnya kecilan 5. Oke, nah sekarang ke M exact sama dengan, karena dia nilainya hanya 1, yaitu angka 1 juga sama
Jadi kita bikin dia jadi np dot honest sebanyak 9. Oke, ini adalah sebagai model aslinya. Oke, kita cek dulu lagi tadi epsilonnya. Dia bentuknya nanti jadi array 0,01 sampai 0,5. Cek dulu. Kita ganti lah ya. Ya jadi ya udah segini dulu. Bisa 1 epsilonnya udah, terus kita cari, lihat dicek di CM-nya. Nah, dia satu semua. Oke. Nah, di sini karena sudah kita mulai ngelakuin mencari tahu lah si epsilon yang ini apa, si hasil model dari setiap epsilonnya. Kita bakalan nyimpen dulu di data underscore norm. Itu sama dengan sebuah data array. Kemudian untuk di model norm sebagai model array juga, dan models juga. Nah, karena kita ingin memodelkan banyaknya epsilon, dari banyaknya epsilon kita pengen tahu data-data hasil dari setiap epsilon yang atau regularisasi yang terjadi, maka kita pakai function for a in epsilon. Itu kita sekarang mulai menghitung menghitung M regularisasi. Di sini saya akan membagi si A, ini A dan ini B. Which is A itu sama dengan G transpose ini hal dengan G dikali dengan G, jadi kali dengan G ditambah dengan epsilon pangkat G transpose G transpose dikali dengan G ditambah dengan E pangkat 2 dikali dengan I sebagai matriks identitasnya, dan B itu sama dengan G transpose dikali dengan D. Oke. Nah, M sama dengan 6pi minimal G. Kita langsung solve aja. A, B. Nah, models append M nya kecil aja bro. M. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung si non data dan hitung non model gitu. Kita gunain si kuadrat norm. Hitung norm data dan non model.
dot norm, yaitu sama dengan data norm sama dengan np lina lg norm g tadi m min d cut 2, terus ada model norm np lina lg norm cut 2. Nah, sekarang ke data norm append data rows, kemudian di append lagi. Sekarang model, cek hasilnya. Oke, kita cek. Wait. Ini tuh kayak kecilan ya tadi ya. Wait. Di parameter nice. 0,010. Oh iya, karena kita cuma 2 dong ya hasilnya, karena dari 0 sampai 1 kita cuma punya 2 data. Sorry, ini itu harusnya 0,5. Nah, coba kita cek dulu epsilon. Nah, harusnya kita punya 20 model ya kan. Kita punya 20 model epsilon yang nantinya kita gunakan lah. Nah, salah. Nah, ini kita cek open model in data. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita punya 20 hasil dari si modelnya tadi. Nah, mana sih sebenarnya regularisasi? Kita kan udah pakai nih banyak si epsilon atau regularisasi yang baik. Nah, kita pengen cari tahu mana sebenarnya the best epsilon. Nah, the best epsilon kita cari menggunakan si rumus kurvatur yang tadi kita udah dapat modelnya ya. Kita hapus aja deh. Nah, ini juga hapus aja, atau ya udah ambil aja deh model. Nah, udah kita cari kita lihat sebaran si L curve-nya. Dari L curve kita nyari tahu mana sih sebenarnya yang dia adalah best fit sesuai dengan di webnya Bapak. Nah, L curve kita jadi cari mana dia yang sudutnya paling dekat, yang paling mendekati. Nah, kita cek. Oke, X sama dengan np log data norm y norm y sama dengan model norm. Nah, kita define dulu si X adalah data norm, kan di sini adalah data norm, sedangkan di sini adalah model norm, atau di sini GD, di sini adalah si GM-nya. G ini G kurang D, nah kalau yang ini tuh M-nya. Nah, sekarang kita lakuin si dx sama dengan np dot, kita ngehitung turunan. Jadi kita bakal mencari si kurvaturnya kan. Sorry, ini kasih dulu tanda gitu. Kita cari turunannya, dx sama dengan np dot gradient
X dy sama dengan gradien D. Ini kita cari turunan keduanya ya, d2x gradien dx. Nah ini turunannya. Oke, kemudian kita menghitungkan rumusnya. Ini rumus kurvaturnya. Kurvatur dimana kurvatur adalah dx sorry ini kurang ditambahin n, hasilnya kita pengen jadi absolut, np bikin absolut, dan bikin dia absolut. Nah ini kemudian kita cari indeks maksimum kurvatur. Dimana idx corner sama dengan average make kurvatur. Nah, terus base epsilon sama dengan epsilon idx corner. Kita print lah di sini tuh base epsilon. Nah, kemudian kita plot L curve-nya. Nah, epsilonnya adalah 0,86. Kita sekarang print ya, kita coba tampilkan gitu, apakah benar gitu. Dia sudah menghitungkan itu apakah benar. Nah, kita bikin dulu plot L curve-nya. Di figure fix size-nya bikin lama. PLT dalam plot biasa aja. Jadi linear plot data norm model norm marker 0. Kita kasih label curve. Kemudian LT model norm index corner juga, colornya ya, corner point. Nah, atau kita base apa corner epsilon base atau base aja deh. Base epsilon. Kita bisa tambahin labelnya jadi F base epsilon F kelihatan. Terus kita bikinlah si penamaan pada tiap titiknya. For in enumerate epsilon
plt dot text data di model di film sekarang ke plt.x label. Untuk X label kita kasih nama data noun, terus g m d dua, kemudian plt dot ini untuk label untuk sumbu y, label nah bikin jadi model noun m pangkat 2 plt dot title to terus plt dot read to plt dot figure sorry legend plt dot show. Okay, what is this problem? Why? Sorry. Okay, sorry. Ini. Nah, bentar. Sebentar, base-nya nggak muncul ya. Oke, wait, kita mencari dulu. Salah sih, cuma wait. LT scatter data noun the exporter model noun epsilon kan.
Hmm, Curvatur epsilonnya udah. Harusnya muncul nih. Inherit. Oke, wait. 86 ya, berarti di sini kan. Sebenarnya harusnya muncul ya di sini tuh. Warnanya model arms. Bisa sih. That's because data norms, Oke, ya sudah lah. Intinya di sini kan. Nah, sekarang kita akan mencari si apa sih perbedaan karena dia dianggapnya di sini ya. Dia mendekati nol dari 0,725 gitu. Atau kita coba lah dilihat on misalkan plt plt dot y y5 kita bikin dia 0 sampai ke 9. Oh naik ya dia bisa gak usah deh karena kita harusnya plt naik banget. Nah sebenarnya dia itu modelnya itu sudah cukup fit di sini gitu dengan nilai yang relatif rendah 0, di 7,5 sampai di sininya juga di 0,5 gitu. Di sini kan mendekati 0. Nah, ini adalah model yang sebenarnya masih fit gitu dari datanya. Karena tadi menggunakan si nolnya tadi. Apa si epsilonnya itu yang 0,86. Tadi kita mempertimbangkannya itu kita pakai kurvatur. Jadi kita nyari base-nya based on kurvaturnya. Nah, sekarang kita akan di sini kan apa dari L curve-nya kita sorry di tugasnya tadi itu kita sudah mencari tahu si L curve bentuk si L curve-nya dan hasil dari tiap epsilon itu seperti apa. Ismin kalau misalkan kita mau lihat di hasilnya model itu kita dapatkan epsilon 0,8. Nah, 0,8 itu berarti ke tiga terakhir. Nah, dia di sini kan nah, yang nomor 17 tuh adalah hasilnya. Nah, kita akan cari tahu perbandingan kan tadi kita sudah punya MXAX
Jadi kita akan membandingkan hasil dari si MXAS sama si hasil di si eh, ini tuh namanya model ya, model yang sudah kita dapatkan, which is ya di sini kita akan mencari tahu perbedaannya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ada si mod epsilonnya, base epsilon, maka kita akan mencari si, ya kita tulis ulang aja ya, base epsilon sama dengan epsilon epsilon dari si IDX corner, IDX corner. Nah, kemudian yang kedua adalah M underscore base, yang M base itu adalah model yang paling base dari jadi kita cari model dari IDX corner tadi. Nah, sorry. Yes. This cannot be described. Sorry, models. Nah, MBS itu adalah, nah nih nilai si MBS-nya. Oke. Nah, kita akan melakukan, atau ini adalah jangan gini deh. Kita jadiin dia adalah model M inverse, hasil dari inverse-nya tadi kita compute lah bahwasanya div itu sama dengan M inversi dikurangin M exact. Terus kita kalkulasi RMSE, root mean square error, dari NP SQRT NP dot mean di pangkat 2. Oke. Terus kita memperhitungkan lagi si value-nya ya. Oke, kita hitung lagi si kita udah dapat errornya sih ya. Oh nggak usah udah lah, kita plot sekarang ya kan. Plot yang pertama kita bakalan plot ada 4 plot ya, kita coba bikinin dulu. Nah, ya nanti aja print ya. Ini kita sudah define dulu hasil modelnya, terus kita sudah cari perbedaannya sama si RMS-nya. So cek coba RMS ya segini RMS errornya rata-rata. Oke.
Sini sebelum RMSE apa ya? Kita plot aja dulu. Plot dot figure fixed size sama figure fixed size sama dengan kurang lagi 12,4, dan dia dengan ini x si boundary-nya itu dia x-nya ini tuh 12 lah, terus panjangnya lebarnya 4 gitu, dimana kita akan isinya ada kontennya 3 plt subplot pertama 1,3.1 itu adalah plt dot plot m exact. Bentuknya kita titik terus ada garisnya aja. Min marker case column no plt title m exact ini ada 4 ya, exact terus plt plt dot x label itu kita kasih labelnya adalah model exact solution, kemudian sudahlah dulu plt dot grid true, kita bikin true. Nah, kita juga bikin lagi, tinggal ini copy aja. Copy terus di ini yang plot kedua kan. Ini pakai mnv. Ini adalah model version, kita bisa bilang gitu. Terus kita cari perbedaannya. Ini adalah different div-nya sorry model index lah, model index ini exact versi ini model index different tinggal. Terus yang terakhir adalah kita ngupload antara keduanya, sorry ini plot kita jangan plot biasa tapi plot bar, plt dot bar npr ini dijadiin np dot orange
ya diferensial apa perbedaan antara keduanya. Nah, di sini yang terakhir adalah plot antara M inverse sama si M exact dengan si M M. Oh, sorry. Name plot is not error nomor 7. Oh, sorry, ini PL. Tapi non ya. Sorry. Nah, ini dua hancur bentar 1 2 sini 2 1 2 1 2 C. Masya Allah. Sebentar. Bikin dia satu. Bisa kan? Terisi. Ya. Udah bikin 3 aja. 1 LT dot
Hmm. Oh, itu enak ya ngeliatnya. Hmm. Nah, di sini itu kan dapat kelihatan lah ya bahwasannya ini adalah modal indeks. Ini kita apa print dulu gitu ya. Nah, print si eh div-nya sama print eh RMSE sorry RMSE error ya sama dengan eh, RMS RMSE which nah jadi kita ngelihatlah di sini ya. Di sini adalah div atau si sorry ini hmm, div yang atau perbandingan. Nah ini perbandingannya itu bukan perbandingan sih, cuman pengurangannya aja dari hasil dari MX sama M inverse ini tadi kan, dimana dia punya skala yang jauh lebih dia punya model indeks yang sama, cuman dia punya hasil yang berbeda kan, bahwasannya dia yang awalnya datar dia terus berubah gitu. Nah yang masih normal adalah yang ini gitu karena dia masih di bawah-bawah, terus yang eh, ini terlalu ke atas kan, ini kan terlalu ke atas itu. Ini ada sesuatu lah, ada error di sini. Nah, dari yang base tadi kan kita punya base yang epsilon yang terbaik adalah 0,86 ini. Nah, ya hasilnya yang paling bagus ya yang ini gitu. Coba kalau ini kayak gitu. Nah, ini perbandingannya tadi dia nggak terlalu jauh nilainya itu hasilnya dari si eh yang ini kan plotannya sorry ini plotnya belum dibenerin lagi. X labelnya adalah eh
mxsux, terus dlt label itu adalah m in. Nah, ya nggak begitu beda gitu. Xlim in ya udah masuk ya, intinya gitu lah. Nah, ini begitu hasilnya adalah yang terbaik ya yang ini tadi. Jadi analisis ini tuh penting. Kita cari tahu dulu mana yang best fit gitu. Baru kita bisa melihat perbandingannya, kita cek gitu RMS-nya berapa, RMS errornya berapa, itu apakah sesuai dengan modelnya. Regularisasi ini tuh cukup penting gitu buat identifikasi sih uh, parameternya regularisasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.